Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar yang budiman, ketemu lagi dengan Ak Endang di meja tutorial, dan kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode Sarus. Kita tonton sampai habis. Sebelum latihan, saya mau cerita dulu bagaimana dulu eliminasi bertemu dengan Sarus. Perhatikan, ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. 3 variabel, variabelnya X, Y, dan Z. Kemudian ini A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 itu namanya koefisien, dan ini D1, D2, D3 namanya konstanta. Sekarang X-nya akan kita hilangkan dengan cara eliminasi, berarti kita akan mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 2 dulu. Persamaan satunya ini kita tulis, ini persamaan 2-nya. Karena mau dihilangkan X-nya, berarti koefisien dari X ini akan kita samakan, ini A1, ini A2, jadi A1 kali A2, ini A2 kalikan dengan A1. Ini hasil perkaliannya. Persamaan 1, ini hasil perkalian persamaan 2. Nah, karena koefisien dari X ini sudah sama, A1, A2X, A1, A2X, berarti ini kalau dikurangkan habis, coret. Tinggal sisanya. Ini A2B1 kurang A1B2 kali Y, ditambah A2C1 dikurang A1C2 kali Z, sama dengan konstanta ini A2D1 dikurangi A1D2. Kita dapat persamaan 4. Sekarang hilangkan lagi X dari persamaan 1 dan 3. Menghilangkan berarti samakan koefisien dari X, ini A1, ini A3. Jadi ini kalikan dengan A3 yang bawah, kalikan dengan A1. Kita dapat ini. Ini jadi persamaan satunya jadi ini persamaan 3-nya jadi yang ini. Koefisien dari X sudah sama, A1 A3X, A1 A3X. Kalau dikurangkan, habis, coret. Tinggal sisanya A3B1 dikurangi A1B3 kali Y, ditambah A3B1 dikurangi A1C3 kali Z, sama dengan A3D1 dikurang A1D3. Ini persamaan 5. Persamaan dan 4 dan 5 kita eliminasi lagi variabel Y-nya. Nah, persamaan 4 ini, koefisien Y-nya ini A2B1 min A1B2, di persamaan 4, di persamaan 5, koefisien dari Y itu A3B1 min A1B3. Berarti kalau mau dihilangkan, ini dikalikan dengan yang ini, dikalikan A3B1 min A1B3, yang bawah persamaan 5 dikalikan dengan A2B1 kurang A1B3. Kalikan, ini dikalikan ke sini, dapatnya ini. A1B1 min A1B2 kali A3B1 min A1B3. Y, bawah juga. Yang kesininya juga sama dikalikan. Sama-sama dikalikan. Nah, sekarang koefisien Y sudah sama. Sama, kalau dikurangkan habis. Tinggal sisanya koefisien Z ini persamaan 4 dikurangi koefisien Z persamaan 5. Ini. Nggak saya bacakan lagi, panjang, nanti lama. Sama dengan konstanta persamaan 4 yang ini dikurangi konstanta persamaan 5 yang ini. Dapatnya ini. Panjang, makin panjang, tidak saya bacakan. Jadi Z itu adalah konstanta dibagi dengan koefisien dari Z itu sendiri, dapatnya ini. Ini berbentuk perkalian,
ini berbentuk perkalian, ini berbentuk perkalian, ini berbentuk perkalian. Perkalian ini dikalikan dan dihitung terus sampai akhirnya kita dapat inilah Z panjang. Iya betul, Z itu dapatnya panjang. Kalau ini Z, bagaimana dengan X dan Y? X dan Y juga pasti panjang, sama. Jadi kalau kita punya persamaan linear 3 variabel dalam bentuk umum dan dicari variabel-variabelnya, kita cari Z dulu, dapatnya sepanjang ini. Nah, saya kasih tahu rahasianya. Bentuk panjang ini susah diapalinnya. Dari dulu tidak ada siswa yang suka ngapalin rumus Z yang seperti ini. Dan mungkin mahasiswa jurusan matematik juga nggak mau kalau suruh ngapalin ini. Nah, lalu caranya bagaimana? Caranya seorang pria Prancis memberitahu bagaimana cara menghafalkannya. Z segini itu nggak salah, ini benar. Tetapi kalau ditulis semacam ini, sulit bagi kita untuk menghafalnya. Maka pria Prancis ini yang suka dipanggil Sarus sama teman-temannya bilang begini, ini yang bawah ini kan penyebut, yang atas ini pembilang. Sekarang penyebut ini jangan ditulis, jangan diapalin seperti ini, tapi tulislah seperti ini. Nih, tulis A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Dari mana ini A1, A2, A3 dan seterusnya ini? Ini adalah koefisien dari persamaan ini. Ini kan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Sama dong. Oke. Nah, ini dari mana? A1, B1, A2, B2, A3, B3. Ini adalah dua kolom ini, A1, A2, A3, B1, B2, B3, ditulis lagi di sini. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, penyebut ini sama. Yang ada di Z, yang ada di X, dan yang ada di Y sama. Perhatikan, sama kan? Nah, ini juga sama. Yang beda ini, yang ada di atas. Z itu kurang lebih mirip seperti ini. Koefisien, dari koefisien. Tetapi ini A1, A2, A3, B1, B2, B3 sama. Tetapi koefisien Z, nih C1, C2, C3 tidak ditulis. Ini nggak ada C1, C2, C3. Tidak ditulis, tapi diganti dengan ini. Dengan konstanta D1, D2, D3. Tuh, D1, D2, D3. Soal ini dua baris dari sini, dua kolom dari sini. Ditulis lagi di sini. Kalau X juga begitu. Koefisien dari X, A1, A2, A3 tidak ditulis. Yang ditulis adalah konstanta D1, D2, D3. Yang ini sama, dua kolom dari sini ditulis lagi ke sini. Bagaimana Y? Y juga begitu. Koefisien dari Y, B1, B2, B3 tidak ditulis. Tapi yang ditulis adalah D1, D2, D3. Jadi diganti. Kalau mau menjadi Z, koefisien Z diganti dengan konstanta. Kalau mau nyari X diganti dengan konstanta, koefisien X diganti dengan konstanta. Kalau mau nyari Y, koefisien dari Y diganti dengan konstanta. Nah, gampang kan ngapalinnya sekarang? Cuman ngapalin ini, masa kita nggak hafal koefisien dari ketiga variabel ini? Nah, tidak usah ngapalin ini lagi. Kalau sudah begitu, sekarang ngitungnya bagaimana? Ngitungnya gampang. Ngitungnya kalikan diagonal utama B1, A1 kali B2 kali D3 ditambah B1 D2 kali A3 ditambah D1 D2 kali B3 dikurang ini diagonal lain. Kalau dari atas ke bawah ini diagonal utama namanya.
Diagonal utama. Kalau dari bawah ke atas ini namanya diagonal lain atau diagonal kedua, boleh disebut. Diagonal kedua boleh disebut diagonal lain. Jadi dikurangi nih, dikurangi A3 B2 D1, dikurangi B3 D2 A1, dikurangi D3 D2 B1. Sama semua. Nyari X begitu, ngitung yang di atas begitu, ngitung yang bawah begitu. Ini juga sama. Diagonal perkalian, jumlahkan hasil perkalian diagonal utama dikurangi dengan hasil perkalian diagonal lainnya. Ini juga sama, ini juga sama. Jumlahkan hasil perkalian diagonal utama dikurangi dengan hasil perkalian diagonal lainnya. Biar lebih jelas kita lihat soal. Nih soalnya. Ini soal persamaan 3 variabel. Kita selesaikan dengan mengikuti cara yang diajarkan Sarus. Pertama, persamaan 3 variabel ini kita ubah dulu bentuknya menjadi koefisien satu kelompok, variabel satu kelompok, dan konstanta satu kelompok. Biar nggak berantakan kita kasih kurung. Masing-masing kita kasih kurung. Tapi kalau mau ngitung jangan yang dalam bentuk kurung, ngitunglah dalam bentuk ini. Ini sama ini. Dari sini pindahkan ke sini, lalu tulis dalam antara dua pagar. Tulis dalam pagar. Ini ditulis dalam kurung, ini ditulis dalam pagar. Kalau ditulis dalam pagar istilahnya det itu apa? Determinan. Jadi yang mau dihitung itu determinan. Determinan itu koefisien yang sudah ditulis di dalam pagar. Ini determinan. Kalau det X itu determinan X. Determinan X itu koefisien yang koefisien X-nya sudah diganti dengan konstanta. Determinan Y sama determinan ini, tetapi koefisien Y-nya diganti oleh konstanta. Determinan Z sama juga dari koefisien yang koefisien Z-nya diganti dengan konstanta. Tadi sudah dikasih dilihat di slide tadi bahwa X itu adalah, kalau begitu X itu adalah determinan X dibagi X, Y itu determinan Y dibagi determinan, Z itu determinan Z dibagi determinan. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung determinannya? Cara menghitung determinannya begini. Seperti yang dilihat dalam slide. Ini determinan yang tadi tulis lagi 2 kolom di sampingnya. Nih, sama ini juga determinan X juga 2 kolom pertamanya ditulis lagi. 2 kolom pertamanya ditulis lagi di sini. 2 kolom pertamanya ditulis lagi di sini. Terus ngitungnya kalikan unsur-unsur diagonal utama, tambahkan dengan diagonal utama berikutnya, ditambahkan dengan hasil perkalian diagonal utama berikutnya, dikurangi dengan hasil perkalian diagonal lainnya, dikurangi dengan hasil perkalian diagonal lainnya yang berikut, dikurangi lagi dengan hasil perkalian diagonal lainnya yang berikut lagi. Nah, ini dulu. Sekarang kita hitung yang ini. 4 kali 2 kali 2. 4 kali 2 kali 2. Ditambah, rumusnya kan tambah. Ditambah negatif 1 kali 1 kali 3. Ditambah negatif 1 kali 1 kali 3. Ditambah 2 kali negatif 1 kali 3. Ditambah 2 kali negatif 1 kali 3. Dikurang, ini kan tandanya kurang. Dikurang 3 kali 2 kali 2. 3 kali 2 kali 2. Dikurang, bacanya gitu. Dikurang 3 kali 1 kali 4. Dikurang 2 kali negatif 1 kali negatif 1. Sekarang hitung. 2 kali 2 kali 2, 16. Negatif 1 kali 1 kali 3, negatif 3. Ditambah 2 kali negatif 1 kali 3, dapatnya negatif 6.
dikurang 3 kali 2 kali 2, 12, dikurang 3 kali 1 kali 4, 12, dikurang 2 kali 1 kali negatif 1 kali negatif 1, berarti kurang 2. Hitung 16 kurang 3 kurang 6 kurang 12 kurang 12 kurang 2. Hasilnya negatif 19. Ini juga sama. Hitungnya begitu. 10 kali 2 kali 2. Tulis. Ditambah. Negatif 1 kali 1 kali 23. Ditambah negatif 1 kali 1 kali 23 ditambah 2 kali 6 kali 3 ditambah 2 kali 6 kali 3 dikurang 23 kali 2 kali 2. Nih. Dikurang 23 kali 2 kali 2 dikurang 3 kali 1 kali 10 dikurang 3 kali 1 kali 10 dikurang lagi 2 kali 6 kali negatif 1. Hitung 10 kali 2 kali 2 40 dikurang ditambah negatif 1 kali 1 kali 23 negatif 23 ditambah 2 kali 6 kali 3 berarti ditambah 36 dikurang 23 kali 2 kali 2 berarti dikurang 92 dikurang 3 kali 1 kali 10 berarti dikurang 30 dikurang 2 kali 6 kali 1 berarti tambah 12. Hitung sekarang berapa? 40 kurang 23 ditambah 36 dikurang 92 dikurang 30 ditambah 12 dapatnya negatif 57. Ini determinan Y. Hitung perkalian diagonal utamanya dan ditambahkan 4 kali 6 kali 2 ditambah 10 kali 1 kali 3 ditambah 2 kali negatif 1 kali 23 4 kali 6 kali 2 ditambah 10 kali 1 kali 3 ditambah 2 kali negatif 1 kali 23 dikurang 3 kali 6 kali 2 dikurang 21 kali 1 kali 4 dikurang 2 kali negatif 1 kali 10. Nih. Dikurang 3 kali 6 kali 2 dikurang 23 kali 1 kali 4 dikurang 2 kali negatif 1 kali 10. Hitung 4 kali 6 kali 2 48 10 kali 1 kali 3 30 2 kali negatif 1 kali 23 negatif 46 negatif 3 kali 6 kali 2 negatif 36 terus ini negatif 23 kali 1 kali 4 negatif 92 dikurang 2 kali negatif 1 kali 10 2 dikurang 2 kali negatif 1 kali 10 plus 20. Hitung 46 tambah 48 tambah 30 kurang 46 kurang 36 kurang 92 ditambah 20 dapatnya negatif 76. Determinan Z. Hitung perkalian diagonal utamanya 4 kali 2 kali 23 ini negatif 1 kali 6 kali 3 ini 10 kali negatif 1 kali 3 dapatnya ini 10 kali negatif 1 kali 3 dikurang 3 kali 2 kali 10 3 kali 2 kali 10 dikurang 3 kali 6 kali 4 kurang 3 kali 6 kali 4 dikurang 23 kali negatif 1 kali negatif 1 dikurang 23 kali negatif 1 kali negatif 1. Hitung 4 kali 2 kali 23 184 negatif 1 kali 6 kali 3 negatif 18 ditambah 10 kali negatif 1 kali 3 berarti kurang 30 dikurang 3 kali 2 kali 10 berarti dikurang 30 dikurang 3 kali 6 kali 4 berarti kurang 72 dikurang 23 kali negatif 1 kali
kali negatif 1 berarti dikurang 23. Ini kalau dihitung 184 kurang 18 kurang 30 kurang 60 kurang 72 kurang 29, itu hasilnya negatif 19. Kalau kita kumpulkan determinannya negatif 19, determinan X-nya negatif 57, determinan Y-nya negatif 76, dan determinan Z-nya negatif 19. Nih, saya salin lagi di sini. Sekarang tinggal mencari X-nya. X-nya itu dapat dari determinan X dibagi determinan. Berarti dari negatif 57 dibagi negatif 19 dapat 3. Y-nya determinan Y dibagi determinan. Berarti negatif 76 dibagi negatif 19 dapat 4. Z-nya negatif determinan Z dibagi determinan. Berarti negatif 19 dibagi negatif 19 dapatnya 1. Jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ini kalau dihitung dengan cara Sarus dapatnya 3, 4, 1. Tentu hasilnya akan sama kalau kamu hitung dengan menggunakan cara eliminasi, cara substitusi, atau cara kombinasi eliminasi substitusi. Nah, kembali lagi kepada Sarus. Apa yang diajarkan Sarus kepada kita? Kalau ada determinan semacam ini datangnya dari koefisien persamaan 3 variabel, lalu determinannya seperti ini, lalu ngitungnya seperti ini. Kalikan diagonal utama, tambahkan dengan hasil perkalian diagonal utama yang kedua, ditambahkan lagi dengan hasil perkalian diagonal utama yang ketiga, dikurangi dengan hasil perkalian diagonal lainnya yang pertama, dikurangi hasil perkalian diagonal lainnya yang kedua, dikurang hasil perkalian diagonal lainnya yang ketiga. Ini 4 kali 2 kali 2 ditambah negatif 1 kali 1 kali 3 ditambah 2 kali negatif 1 kali 3 dikurang 3 kali 2 kali 2 dikurang 3 kali 1 kali 4 dikurang 2 kali negatif 1 kali negatif 1. Tadi sudah dihitung, ini hasilnya min 19. Siapa Sarus itu? Sarus itu nama lengkapnya adalah Pierre Frederick Sarus. Orang ini lahir tahun 1798 dan sudah meninggal tahun 1861. Jadi nggak ada di antara kita yang pernah ketemu dia. Nah, ini tempat dia bekerja. Sarus itu profesor matematik di Universitas Strasbourg di Perancis. Ini universitas besar dan tua. Universitas ini didirikan tahun 1538 dan masih berdiri sampai sekarang. Salah satu profesornya adalah Louis Pasteur, ahli vaksin, ahli pasteurisasi susu. Nah, dia dulu ngajar di sini. Dan inilah peninggalan Sarus buat kalian. Oke, biar lebih jelas satu lagi contoh. Nah, ini kita akan hitung dengan cara Sarus berapa hasilnya. Soal ini akan kita selesaikan dengan cara Sarus. Jadi kita pisah dulu menjadi koefisien. Koefisiennya X tidak ada, berarti 0. Koefisien Y-nya 4. Koefisien Z-nya negatif 1. Koefisien X-nya 6. Koefisien Y-nya negatif 5. Koefisien Z-nya negatif 2. Koefisien X-nya baris ketiga. Koefisien X-nya negatif 1. Koefisien Y-nya 3. Koefisien Z-nya tidak ada, berarti 0. Kali
variabelnya X, Y, dan Z. Saya tulis di situ. Dan konstantanya negatif 9, 7, dan negatif 5. Kalau sudah dipisah, kita bisa menghitung berapa determinannya. Determinannya adalah dalam pagar 0, 4, negatif 1, 6, negatif 5, negatif 2, negatif 1, 3, 0. Tulis lagi dua kolom pertama, 0, 6, negatif 1, 4, negatif 5, dan 3. Lalu hitung. Perkalian diagonal utama, 0 kali negatif 5 kali 0, 0. Ditambah 4 kali negatif 2 kali negatif 1, berarti ditambah 8. Ditambah negatif 1 kali 6 kali 3, berarti negatif 18. Dikurang negatif 1 kali negatif 5 kali negatif 1, berarti negatif 5. Dikurang 3 kali negatif 2 kali 0, 0. Dikurang 0 kali 6 kali 4, 0. Jadi 8 dikurang 18 ditambah 5. Negatif 10 tambah 5, negatif 5. Sekarang kita cari determinan X. Determinan X. Nah, 0, 6, min 1 diganti dengan min 9, 7, 5. Min 9, 7, 5. 4, negatif 5, 3. Negatif 1, negatif 2, 0. Tulis lagi dua kolom. Pertama, negatif 9, 7, 5, 4, negatif 5, 3. Kalikan negatif 9 kali negatif 5 kali 0. Jadi 0. Gampang kan? Ditambah 4 kali negatif 2 kali 5. 5-nya negatif. 4 kali negatif 2 kali negatif 5, 40. Ditambah negatif 1 kali 7 kali 3, negatif 21. Dikurangi 5 kali negatif 5 kali 1, berarti dikurang 25. Ini min ini. Wah, lupa. Negatif 5 kali negatif 5 kali, jadi negatif 25. Dikurang 3 kali negatif 2 kali negatif 9. Kurang 54. Dikurang 0 kali 7. 0 kali 7 kali 4. Kurang 0. Sama dengan 40 negatif 21 ditambah 25 dikurang 54. 65 dikurang 75 sama dengan negatif 10. Sekarang determinan Y. Tulis 0, 6, negatif 1. Y-nya diganti dengan negatif 9, 7,
dan 5. Kemudian ini negatif 1, negatif 2, ini 0. Tulis lagi ini 0, 6, negatif 1. Tulis lagi kolom ini negatif 9, 7, dan 5. 5-nya negatif. Jangan lupa, saya lupa terus hari ini. Kalikan, ini 0. 0 kali 7 kali 0, 0. Ditambah negatif 9 kali negatif 2 kali negatif 1. Berarti ditambah negatif 18. Ditambah negatif 1 kali 6 kali negatif 5. Berarti ditambah 30. Dikurangi negatif 1 kali 7 kali negatif 1. Berarti dikurang 7. Dikurangi negatif 5 kali negatif 2 kali 0. Jadi 0 dikurangi 0 kali 6 kali negatif 9, 0. Jadi kita dapat negatif 18 tambah negatif 18, negatif 25, negatif 18, negatif 7 jadi negatif 25. Ditambah 30 sama dengan 5. Determinan Z. Determinan Z 0, 6, negatif 1. Z-nya diganti nanti. 4, negatif 5, 3. Z-nya ini negatif 1, negatif 2, 0 diganti dengan negatif 9, 7, dan negatif 5. Tulis lagi 0, 6, negatif 1, kemudian 4, negatif 5, negatif 4, negatif 5, dan 3. Sekarang kalikan diagonal utamanya. 0 kali negatif 5 kali negatif 5 dapat 0. Ditambah 4 kali 7 kali negatif 1, negatif 28. Ditambah 9, negatif 9. Negatif 9 kali 6 kali 3, berarti ini min 54 kali 3. Negatif 162 dikurang negatif 1 kali 5 kali negatif 9 dikurang negatif 45 dikurang 7 kali 3 kali 7 kali 0, 0 dikurang negatif 5 kali 6 kali 4, berarti dikurang dengan 120. Sama dengan 28 dikurang 162. Ini 162. Min ini negatif, negatif 1 kali 5 kali negatif 5 kali negatif 9, negatif 45. Maaf. Berarti ini jadi plus 45 ditambah 120. 28 dikurang 162 ditambah 45 ditambah 120. Jadi negatif 8-nya negatif. Jadi negatif 190 ditambah 165 sama dengan negatif 25. Kalau begitu X-nya adalah determinan X ini negatif 10
dibagi X-nya negatif 10 dibagi negatif 5, dapatnya 2. Y-nya 5 dibagi negatif 5 dapat negatif 1. Z-nya negatif 25 dibagi negatif 5 sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, mana di sini cukup. Himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 1,5. Selesai. Selamat belajar. Selamat berkenalan dengan Sarus.